kapan bantuan BSU 2025 untuk periode bulan Juni dan Juli dicairkan. Kemudian yang kedua, seperti apa alur dan mekanisme pencairan bantuan BSU di tahun 2025 ini. Yang ketiga, hanya rekening ini yang bisa teman-teman gunakan agar bantuan BSU kalian bisa cair. Dan yang keempat, apakah harus perusahaan yang mendaftarkan agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan BSU di tahun 2025 ini. Semua akan kita bahas satu persatu di video ini, so simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah, aplikasi penghasil uang, dan juga kartu prakerja. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update kembali informasi terbaru mengenai bantuan BSU 2025 atau yang disebut juga dengan bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025 ini. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, untuk bantuan BSU ini merupakan bantuan subsidi upah yang diberikan untuk para pekerja dan juga guru honorer yang memenuhi syarat di tahun 2025 ini tentunya. Nah, untuk bantuan BSU ini diberikan kepada 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan gaji rata-rata yaitu di bawah 3,5 juta rupiah. Nah, di sini Kemenaker itu tidak hanya memberikan kepada pekerja buruh aja, tapi juga diberikan kepada guru honorer sekitar 565.000 ya untuk guru honorer yang terdiri dari 288.000 guru di Kemendagri, kemudian 277.000 guru di Kemenak ya teman-teman. Nah di sini ya menjadi pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, kapan sih jadwal pencairan bantuan BSU 2025 ini? Mengingat ini sudah lebih dari tanggal 5 Juni. Kemudian yang kedua, seperti apa alur dan mekanisme pencairannya atau proses mendapatkan bantuan BSU ini, karena masih banyak dari teman-teman yang bingung perihal hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas juga mengenai rekening-rekening apa aja yang bisa kalian gunakan untuk menerima bantuan BSU ini agar tidak gagal nantinya. Dan yang keempat yaitu mengenai cara mendaftar bantuan BSU di tahun 2025 ini. Apakah harus dilakukan dengan perusahaan atau bisa didaftarkan secara mandiri di HP masing-masing. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu ya teman-teman yang untuk alur atau mekanisme pencairan bantuan BSU di tahun 2025 ini. Yang pertama, pastikan dulu ya teman-teman itu memenuhi syarat sebagai penerima bantuan BSU di tahun 2025 seperti ini ya syarat-syaratnya. Kemudian di sini untuk mekanismenya, data calon penerima bantuan BSU yang bersumber dari data BPJS peserta aktif ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, data akan dilakukan verifikasi dan divalidasi sesuai dengan kriteria yang disyaratkan ya teman-teman. Nah jadi ketika teman-teman membuka website resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan.go.id atau bisa juga melalui BSU Kemenaker.go.id atau sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, kalau aku biasanya bukanya lewat bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian nanti kalian cek aja penerimanya. Nah, kalau teman-teman cek di situ, kalian itu dengan tampilan nantinya itu seperti ini ya teman-teman. Ada tulisan data Anda masih dalam proses verifikasi dan validasi sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2025. Nah, mohon lengkapi rekening. Nah, kalau teman-teman mendapatkan informasi yang seperti ini ketika kalian cek data kalian di website bpjsketenagakerjaan.go.id, silakan teman-teman update dulu rekening kalian, masukkan rekening kalian ya. Pastikan teman-teman ini menggunakan rekening yang diinformasikan, yaitu kalian hanya bisa menggunakan Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Mandiri ataupun Bank BSI untuk daerah Aceh dan untuk daerah Aceh teman-teman. Jadi di luar rekening ini teman-teman jangan coba-coba untuk mendaftarkan rekening yang di luar sudah syarat dan ketentuannya ya. Jadi pastikan hanya melalui 5 rekening yang sudah ditentukan ini. Karena dikhawatirkan jika teman-teman tidak menggunakan rekening yang sudah ditentukan, untuk bantuan kalian itu bisa aja gagal dicairkan nantinya.
Selanjutnya, jika nantinya teman-teman ini sudah masuk diminta untuk mengisi rekening, update rekening, teman-teman nanti kan akan mendapatkan email. Nah, di situ kalian masih nggak langsung cair ya untuk bantuan BSU tahun 2025-nya. Jadi, di sini ada yang namanya proses administrasi dan verifikasi data. Ini masih berlangsung sampai dari pemerintah ini harus memastikan data penerima itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan agar tepat sasaran. Oleh karena itu, pencairannya itu belum dilakukan tepat tanggal 5 Juni 2025. Kemudian nantinya dari BPJS itu menyerahkan ya data kalian ke Kemenaker. Jadi dari Kemenaker itu akan melakukan pengecekan data-data yang sudah diinput. Kemudian kalau teman-teman tadi sudah memasukkan rekening, maka tahap yang ketiga dari BPJS Ketenagakerjaan ini akan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada pihak Kemnaker, teman-teman. Kemudian di sini akan dilakukan data clean dan lengkap hasil checking dan screening. Di sini teman-teman akan dicek kelengkapan data, kemudian kesesuaian format data, kemudian duplikasi data. Selanjutnya akan dilakukan juga pemadanan data, apakah teman-teman ini sudah pernah dapat bantuan PKH atau belum sesuai syarat dan ketentuan yang diinformasikan tadi. Kemudian teman-teman ini masuk ke dalam PNS, TNI, Polri atau tidak. Sehingga jika teman-teman ini ketika sudah lakukan checking dan screening, kemudian pemadanan data dianggap layak, maka teman-teman akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu proses penyaluran oleh bank penyalur. Nah, jadi nanti dari pihak Kemnaker ini akan menginformasikan nih ke bank-bank penyalur daftar nama-nama yang layak yang mendapatkan bantuan BSU di tahun 2025 ini. Kemudian untuk tahap yang kelima, nantinya BSU akan disalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan yang sudah kalian input rekeningnya. Jadi pastikan rekening yang kalian gunakan itu benar ya, harus aktif dan namanya sesuai dengan data si penerima tersebut. Jangan misalkan kalian itu sebagai penerima BSU tapi kalian menggunakan rekening orang tua, itu nanti akan gagal cair, teman-teman. Jadi itu ya untuk mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah BSU di tahun 2025 baik untuk pekerja ataupun guru honorer. Kemudian yang kedua, jika teman-teman tanya kapan jadwal pencairan bantuan BSU 2025 periode bulan Juni dan Juli 2025 ini. Nah, untuk informasi dari Menaker itu sendiri mengkonfirmasi bahwa pencairan BSU ini baru kemungkinan akan dilakukan yaitu pada minggu kedua bulan Juni 2025, yaitu paling cepat tanggal 14 Juni 2025 ketika proses administrasi semuanya itu sudah selesai, sehingga baru bisa disalurkan untuk dana-dana tersebut. Jadi kalau kemarin kan diinformasikan akan mulai diberikan tanggal 5 Juni. Nah, untuk 5 Juni itu memang masih penginputan data teman-teman dan pemutakhiran. Jadi seperti yang aku info tadi, untuk jadwal pencairan bantuan BSU 2025 itu kemungkinan besar yaitu di minggu kedua paling cepat tanggal 14 Juni 2025. Jadi perlu kalian ketahui juga untuk tanggal paling cepat tanggal 14 Juni 2025 itu tapi bisa aja mundur. Dan kalaupun tanggal 14 Juni, kalian harus tahu bahwa pencairannya itu nggak langsung serempak di tanggal 14 Juni 2025. Jadi masih bertahap pencairannya setiap orangnya. Karena perlu kalian garis bawahi lagi, untuk penerima bantuan BSU ini ada 17,3 juta pekerja. Jadi nggak bisa pencairannya itu serempak sekaligus di tanggal tersebut. Jadi kalian cek aja secara berkala. Nah, nanti kalau sudah mulai ada pencairan, akan aku informasikan juga di video selanjutnya daerah-daerah mana sih yang sudah mulai cair bantuan BSU tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan atau cara mendaftar bantuan BSU 2025 ini? Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk bantuan BSU kemarin kan aku udah jelaskan. Untuk bantuan BSU ini tidak bisa kalian mendaftarkan diri secara individu. Nah, kalian bisa baca di sini. Untuk ikut program bantuan BSU ini berasal dari data BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memenuhi syarat dan kriteria seperti ini. Nah, di sini juga diinformasikan ya dari BPJS Ketenagakerjaan juga. Kalian bisa baca di bagian sini. Untuk pengumpulan data secara resmi hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi SIPP yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
dan hanya dapat diakses oleh petugas perusahaan yang sudah ditunjuk. Jadi kan tidak bisa mendaftarkan diri secara individu masing-masing. Jadi itu sudah dari perusahaan ya teman-teman yang melakukan kolektif pengajuan siapa-siapa aja nih pekerjanya yang layak mendapatkan BSU di tahun 2025 ini. Selanjutnya, jika teman-teman tanya bagaimana untuk panduan penggunaan pendaftaran melalui SIPP online, nanti akan aku informasikan di video selanjutnya ya. Ini sebagai bisa sebagai informasi buat kalian meskipun kalian tuh tidak bisa mendaftar mandiri. Tapi aku tahu juga karena kok ada juga yang melakukan pendaftaran secara mandiri. Mungkin ini dari kebijakan di perusahaan masing-masing ya. Tapi nanti akan aku informasikan di video selanjutnya untuk panduan penggunaan pendaftaran menggunakan SIPP BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Oke, jadi itu dulu ya teman-teman informasi mengenai kapan pencairan bantuan BSU di tahun 2025 ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian masih bingung, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.